Selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa ada semacam tembok gitu yang nahan potensi belajar Anda? Sering ya kayaknya kita ngerasa gitu. Iya kan? Nah, hari ini kita mau coba bedah nih keyakinan-keyakinan umum yang kata Jim Kwik di bab 6 buku Limitless-nya sering tanpa sadar tuh membatasi kita. Kita fokus ke apa yang dia sebut 7 kebohongan tentang belajar. Sumber kita ya kutipan dari bab itu. Menarik nih topiknya. Betul. Jadi misi kita hari ini ya bantu Anda kenali, jangan-jangan ada nih di antara kebohongan ini, Quick nyebutnya LIEs, Limited Ideas Entertained, yang lagi aktif di pikiran Anda. LIS, ide terbatas yang diyakini. Atau BS katanya, Belief Systems. Ya intinya sih ide keliru yang kita yakini terus gitu. Yuk kita bongkar satu-satu. Boleh, apa aja tuh 7 itu? Oke, Quick mengidentifikasi 7 nih. Pertama, katanya kecerdasan itu tetap, nggak bisa berubah. Kedua, kita cuma pakai 10% otak kita. Yang ini sering banget didengar ya. Iya, mitos populer tuh. Ketiga, kesalahan adalah bukti kegagalan. Keempat, pengetahuan itu otomatis jadi kekuatan. Kelima, belajar itu sulit. Keenam, kritik orang lain itu penting banget dan harus didengerin semua. Dan ketujuh, jenius itu terlahir bukan dibentuk. Yang pertama itu soal kecerdasan tetap. Wah, itu fundamental banget ya. Itu kan langsung nyambung ke konsepnya Carol Dweck soal fixed mindset versus growth mindset, ya kan? Oh iya benar, fix sama growth. Kalau kita percaya kecerdasan kita ya segitu aja, nggak bisa tumbuh, ya kita sendiri yang nutup pintu buat berkembang. Padahal growth mindset itu percaya kita bisa lebih pintar, lebih bisa kalau ada usaha dan dedikasi. Jadi keyakinan kita itu yang jadi penghalang paling gedenya ya. Terus gimana sama mitos 10% otak tadi? Kayaknya banyak yang percaya loh gitu. Nah, itu dia. Quick bilang secara ilmiah itu keliru. Dan bahayanya itu bisa jadi alasan buat kita nggak usah maksimal. Cuma 10% ini kemampuanku, gitu kan. Padahal Quick nekenin potensi otak kita tuh jauh lebih besar. Jangan batasi diri sama angka mitos itu. Kapasitas kita tuh luar biasa sebenarnya. Wow. Oke, jadi jangan kemakan mitos ya. Nah, yang ketiga nih, kesalahan adalah kegagalan. Aduh, ini kayaknya sering banget dirasain ya. Gimana Quick melihat ini? Nah, Quick ini senada sama pemikir kayak Einstein. Sumber kita kan ngutip tuh, Einstein bilang orang yang nggak pernah bikin salah itu nggak pernah nyoba sesuatu yang baru. Jadi kesalahan itu bukan akhir dunia, tapi justru umpan balik. Umpan balik ya, bukan gagal. Betul. Itu bukti Anda lagi nyoba, lagi keluar dari zona nyaman, lagi belajar. Kesalahan ya bagian dari proses lah, nggak bisa dihindari kalau mau maju. Oke, jadi ini soal kita ngubah cara pandang aja ya soal salah itu. Terus yang keempat, pengetahuan adalah kekuatan. Kedengarannya bener kan? Apa yang salah? Kedengarannya sih bener, tapi Quick nambahin satu kata kunci penting. Pengetahuan itu potensi kekuatan. Potensi ya. Iya, dia baru jadi kekuatan beneran kalau diterapin. Kalau cuma ngumpulin info aja tapi nggak dipakai ya nggak ngubah apa-apa. Bahayanya mitos ini, orang jadi ngerasa udah hebat cuma karena tahu banyak, padahal nggak ada tindakan nyata, gitu loh. Wah, ini poin penting banget sih, penerapan kuncinya ya. Oke, lanjut ke kebohongan kelima. Belajar itu sulit. Ini nih, sering jadi alasan orang buat nggak mulai sesuatu. Iya banget. Dan ini, menurut Quick, bisa jadi self-fulfilling prophecy, nubuat yang terpenuhi sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau Anda terus-terusan bilang ke diri sendiri, aduh, belajar nih susah banget. Otak kita tuh malah nyari cara buat buktiin kalau itu beneran susah. Sebaliknya, kalau kita ngadepinnya dengan sikap, oke, ini menantang nih, tapi seru, atau pasti bisa lah, prosesnya bakal kerasa beda. Balik lagi ke mindset kan? Mindset lagi ya kuncinya. Bener juga. Terus yang keenam, kritik orang lain itu penting. Bukannya kita butuh masukan ya? Butuh banget kalau masukannya itu konstruktif dan relevan. Nah, kebohongan yang dimaksud Quick ini adalah keyakinan kalau kita harus dengerin semua kritik. Apalagi yang negatif, yang nggak bangun, terus kita biarin itu nentuin nilai diri kita atau bikin kita berhenti. Oh, jadi maksudnya nggak semua kritik harus ditelan mentah-mentah gitu ya? Persis. Kita perlu filter, pinter-pinter milah. Mana masukan yang beneran bantu kita tumbuh, mana yang cuma nyinyir atau ngejatuhin. Jangan sampai omongan orang jadi bikin kita nggak berani ngapa-ngapain. Oke, jadi harus ada filter ya. Sip. Terakhir nih, jenius itu terlahir bukan dibentuk. Ini kayak nyambung lagi ke yang pertama tadi ya.
soal kecerdasan tetap. Tepat sekali. Ini manifestasi lain dari fixed mindset tadi. Quick tuh ngotot banget bilang kalau kejeniusan di bidang apapun lah, itu lebih banyak hasil dari latihan yang fokus, strategi yang benar, kerja keras yang konsisten, bukan semata-mata bakat dari lahir. Jadi ya kejeniusan itu dibangun bukan cuma anugerah. Jadi kalau ditarik benang merahnya, semua kebohongan ini intinya kayak pintu-pintu mental yang kita kunci sendiri gitu ya? Persis, tepat banget. Sumber kita ini nekenin kalau langkah pertamanya yang ngenalin dulu, terus tantang ide-ide terbatas ini. Bongkar mitos-mitos ini tuh kayak ngebuka gemboknya. Biar kita bebas buat belajar, nyoba, ya gagal sesekali, belajar lagi, dan akhirnya bisa nerapin apa yang dipelajari buat mencapai potensi kita yang sebetulnya nggak terbatas itu. Jadi intinya nggak cukup cuma tahu ada 7 kebohongan ini ya, tapi harus aktif gitu ya, nantang pikiran-pikiran ini dalam tindakan kita sehari-hari. Betul sekali. Mulai dari percaya kecerdasan kita bisa tumbuh, sampai ngerti kalau jadi jenius itu proses, bukan bawaan lahir aja. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya. Dari 7 ide terbatas yang tadi kita obrolin, kecerdasan tetap, mitos 10% otak, salah itu gagal, pengetahuan pasif, belajar itu sulit, terlalu dengerin kritik sama mitos jenius lahir, mana nih yang paling sering muncul dan kerasa ngebatasin Anda? Pertanyaan bagus buat refleksi diri ya. Iya. Dan setelah dengerin obrolan kita hari ini, kira-kira apa ya satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai nantang keyakinan itu? Buat mulai buka kunci pintu mental tadi? Satu langkah kecil aja ya, nggak usah muluk-muluk. Betul. Ingat aja kapasitas Anda buat belajar dan tumbuh itu gede banget. Jauh lebih besar dari yang mungkin Anda bayangin sekarang. Jangan biarin LIES dan BS ini menghalangi jalan Anda.